位弟兄姐妹平安。 Salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian, Shalom. 我们开始今天崇拜， Kita akan memulai ibadah kita hari ini. 千万个理由。 10.000 alasan.我们一起来宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我们接着唱一首诗歌。
kita kembali mengangkat suatu pujian, tangan Tuhan. 神之手。 Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberikan ular pada yang minta roti. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah atas semesta alam, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu ya Tuhan. Bapa, di masa keadaan dan kondisi yang begitu sulit saat ini, kami kembali datang di hadapan-Mu, berbakti dan beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Kami sadar ini pun sungguh adalah kasih karunia yang berasal daripadamu. Ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Sekalipun kami ini adalah umat-Mu yang tegar tengkuk. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ya Bapa, biarlah Tuhan segera melepaskan kami dari kesesakan di masa pandemi ini. Ya Tuhan, anugerahkanlah kami dengan damai sejahtera-Mu, karena kami ini adalah umat kepunyaan-Mu. Bapa, kami mempertaruhkan kehidupan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berjuta jiwa-jiwa di negeri ini yang masih terus menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Berkatilah, urapilah pemerintahan dan seluruh rakyat di negeri ini. Biarlah kami beroleh kasih karunia di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan pelayanan visi dan misi Tuhan bagi dunia ini. Seluruh hamba Tuhan, misionaris, gereja Tuhan, dan seluruh lembaga kekristenan yang ada. Di dalam pelayanan, di dalam pergumulan, dan di dalam kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan memberkati, dan membukakan jalan yang tertutup. Tuhan, kami berdoa menyerahkan juga untuk seluruh keluarga besar GMI Jemaat Elim. Biar kiranya di dalam masa-masa pandemi ini sekalipun kami tetap menjaga pertumbuhan kerohanian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap membaca, merenungkan firman-Mu. Kami tetap bersekutu di dalam Engkau. Kami tetap berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami teringat akan jemaat kami yang dalam keadaan sakit saat ini. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau yang menjamah setiap sakit yang mereka alami, dan Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk ibadah kami hari ini, untuk hamba-Mu yang akan
menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang mengurapi, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat untuk setiap kami yang mendengarkannya. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, salam, taiki ping an, salam damai dan salam sejahtera buat setiap kita yang sudah mengikuti ibadah keluarga bersama-sama. Marilah kita terus menjaga kesehatan, berhubung pada saat ini krisis pandemi COVID-19 sedang berlangsung sampai hari ini. Dan juga kita tidak tahu sampai kapan krisis ini bisa berakhir. Tetapi kita harapkan kita tetap berdoa bersama-sama supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga nanti kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah bertatap muka di gereja. Dan kita terus berdoa ya buat Bok Suliu. Sampai saat ini beliau masih ada di Korea, dan sekitar akhir bulan Februari beliau barusan pulang. Dan kita terus juga bisa bertatap muka dengan Bok Suliu setiap hari Rabu malam. Kita sama-sama bisa berdoa secara langsung melalui Zoom ya. Jadi kita harapkan setiap keluarga bisa mengikuti ibadah doa. Walaupun kita tidak doa di gereja, tetapi sama saja ya, di rumah Tuhan tetap memberkati setiap kita. Mengenai persembahan, kita juga sangat bersyukur untuk setiap persembahan-persembahan. Dan juga persembahan ini boleh saudara-saudari untuk mengantar langsung ke gereja, ataupun bisa mentransfer ke rekening bendahara gereja Elim. Karena persembahan ini sangat-sangat kami butuhkan untuk operasional sehari-hari di gereja Elim. Biarlah Tuhan tetap memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Itu himbauan Boksu. Setiap hari kita harus membaca firman Tuhan. Dan kita juga tetap harus berdoa, ya, supaya kita terus boleh bertumbuh bersama-sama. Dan walaupun pada saat ini banyak yang liburan ya, tetapi Boksu tetap mengajar BSTT setiap hari Selasa malam. Jadi kita terus sediakan waktu murid-murid GMI Elim terus boleh belajar bersama-sama. Sekianlah warta jemaat untuk pagi ini. Pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkannya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Surat Filemon pasal 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Filemon pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita bersama-sama memperhatikan Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur sampai pada saat ini Engkau masih mengasihi kami dan memberikan kami penyertaan-Mu Tuhan. Sehingga sampai pada saat ini sekalipun pada pagi hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing,
tetapi kami percaya Bapa, kasih-Mu tidak pernah berkurang bagi kami. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh memerdekakan kami. Kebenaran firman Tuhan boleh menghiburkan dan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu, kiranya Engkau yang menyertai mulut bibir hamba ini supaya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama. Ya, sekalipun kita ada di rumah, tapi kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berkekurangan dalam kehidupan kita. Dan tidak terasa hari ini, minggu ini sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember. Dan biasanya di bulan Desember ini kita begitu sibuk dengan acara Natal di sana, acara Natal di sini. Ya, kita menghadiri Natal di mana-mana, sibuk dengan persiapan Natal. Tetapi pada saat ini kita akan menikmati kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam keluarga. Lebih intim lagi Tuhan ingin menyatakan dirinya, dan mari kita bersama-sama pada saat ini boleh merasakan, boleh menikmati Natal itu bersama dengan keluarga kita. Pada saat ini mari kita melihat, mari kita menyelidiki kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang dituliskan oleh Paulus kepada Filemon. Dan ini bukan hanya berguna untuk Filemon, tetapi untuk setiap orang percaya. Mari kita melihat satu persatu kenapa hal ini menarik ya. Kasih karunia dan damai sejahtera ini adalah kalimat yang sering diucapkan oleh Paulus di dalam surat-suratnya. Di dalam surat-suratnya selalu ada kata-kata ini, kasih karunia dan damai sejahtera. Ketika dia menuliskan surat kepada Titus, kita melihat Titus pasal 1 ayat 4, di sana juga ada dituliskan demikian. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi diulang-ulang kembali ada kasih karunia dan damai sejahtera. Di 1 Timotius juga ketika Paulus menuliskan surat kepada Timotius, ada kata ini. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera. Jadi kata-kata ini, kalimat ini sangat penting dalam surat-surat Paulus. Ya, mari kita melihat di dalam suratnya kepada Filemon. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam penulisan salam surat Filemon ini, dia menyatakan di sana ada kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam salam pembukaan dan di dalam salam penutup nanti juga ada kata atau kalimat kasih karunia dan damai sejahtera. Nah, jika kita menyelidiki satu persatu di dalam surat-suratnya Paulus itu ada 3 bagian. Ada salam, ada isi, dan ada penutup. Nah, semuanya surat-surat Paulus ini bentuknya demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penulisan salam dari surat Paulus mari kita melihat satu persatu. Ketika dia menuliskan salam, itu ada tujuan yang ingin dia sampaikan. Ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan. Dan hampir di seluruh penulisan surat-suratnya itu memiliki struktur yang sama. Jadi sudah terlihat di sini bahwa Paulus itu adalah orang yang berpendidikan. Ya. Dia memiliki 3 ciri khas dalam penulisan suratnya. Ada penulis, ada penerima, dan ada ucapan salam di dalam surat-suratnya. Nah, surat Paulus, dia menuliskan suratnya dengan begitu teratur. Bagi Paulus, surat itu begitu penting. Surat itu adalah alat komunikasi yang dia pakai untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang atau kepada jemaat. Ada yang ingin dia sampaikan,
untuk mengatasi sebuah masalah atau ada problema yang terjadi, untuk menyampaikan doktrin dan untuk menyampaikan pengajaran. Karena pada saat itu surat merupakan alat komunikasi yang penting dan alat komunikasi yang mudah untuk dia dapatkan. Beda saat ini ya Bapak Ibu. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, kita bisa lewat via telepon, kita bisa video call, tetapi pada saat itu Paulus tidak dapat melakukan itu. Jadi satu-satunya cara untuk menyampaikan pengajaran, untuk menyampaikan sesuatu, dia harus menuliskan surat. Dan ini penting ya. Penting kenapa? Karena di dalam surat-surat yang dia tulis kita bisa melihat ada kasih karunia Allah di dalamnya. Nanti kita akan melihat di poin selanjutnya. Nah, surat Filemon ini ditulisnya di dalam penjara. Ya, kita ingat Bapak Ibu, surat ini ditulisnya di dalam penjara yang ada di Roma pada saat itu. Dan juga surat Filemon ini memiliki keunikannya sendiri. Sangat berbeda dengan surat-surat yang lain. Kenapa sangat unik? Surat Filemon ini unik karena satu-satunya surat yang bersifat pribadi. Surat ini satu-satunya yang bersifat pribadi. Sekalipun ada surat yang ditulis secara pribadi untuk Titus dan Timotius, tetapi itu untuk mengajarkan tentang doktrin, tentang hal-hal yang akan mereka lakukan. Dan di dalam surat Filemon ini, dia tuliskan ini secara pribadi. Nah, mari kita melihat hal-hal unik di dalam surat Filemon. Yang pertama, mari kita melihat ayat yang pertama, Bapak Ibu. Dari Paulus seorang hukuman. Nah, unik yang pertama, dia menuliskan di sana bahwa dia seorang hukuman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hukuman artinya seseorang yang diikat, seseorang yang dibelenggu, seseorang yang menjalani hukuman. Dan dia memulai suratnya, dia katakan bahwa dari Paulus seorang hukuman. Berbeda dengan surat-surat yang lainnya. Mari kita bandingkan Bapak Ibu, kita bandingkan dengan surat-surat yang lain. Ada banyak surat-suratnya. Mari kita melihat bersama-sama. Di sini dia menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Dia tidak menuliskan bahwa saya ini Paulus seorang hukuman. Tetapi yang dia tuliskan adalah Paulus hamba Kristus Yesus. Di dalam Korintus juga dia katakan bahwa saya ini adalah rasul. Di dalam Galatia juga rasul. Efesus, Kolose, Timotius juga sama. Dia memperkenalkan dirinya, dia menyatakan dirinya bahwa saya ini adalah seorang rasul. Tetapi di dalam surat Filemon, dia menuliskan bahwa saya ini Paulus, seorang hukuman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seseorang yang menuliskan bahwa surat Filemon ini dia tuliskan untuk memohon, untuk meminta sesuatu kepada Filemon. Di dalam ayat yang ke-8 nantinya kita melihat bahwa sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepada kamu apa yang harus engkau lakukan. Di dalam ayat 9 juga, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Sebagai seorang rasul, dia seharusnya memiliki power untuk memberikan perintah kepada Filemon. Tetapi pada surat ini dia tidak menggunakan kekuatannya, tidak menggunakan kekuasaannya untuk memerintah seseorang. Tetapi dia mau menyatakan, aku ini seorang hukuman, aku mau meminta sesuatu kepadamu. Saya ini bicara sebagai seorang tahanan yang memohon kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam surat Filemon ini juga menyatakan kasih karunia Tuhan kepada Filemon. Kasih karunia Tuhan kepada Paulus juga. Bagaimana tidak, dia boleh menempatkan posisinya
sebagai seorang hukuman, dia mengingat kasih karunia Tuhan. Dia tidak menggunakan kekuatannya sebagai rasul untuk memberikan perintah kepada Filemon. Yang kedua, kita melihat bahwa dia dihukum karena apa? Karena Kristus Yesus. Dia memperkenalkan dirinya dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus. Unik yang kedua, dikatakan bahwa dia dihukum karena Kristus. Dia memperkenalkan dirinya, dia menyatakan bahwa aku ini Paulus, dihukum, aku dibelenggu karena Kristus. Hukuman yang dia jalankan adalah kebanggaan di dalam dirinya. Dia bangga jika saat ini dia sedang berada di dalam penjara karena Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam ayat 9b, firman Tuhan berkata, aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Ayat 13 juga dikatakan, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Nah, apa yang dapat kita pelajari di sini? Yang pertama, sekalipun demikian, dia tetap melayani. Sekalipun tangannya dibelenggu, sekalipun dia di dalam penjara, sekalipun hari ini dia menjalankan hukuman karena Yesus, tapi dia tetap melayani. Dan sekalipun dia sudah menjadi tua, kita melihat tadi di dalam ayat 9b itu dikatakan bahwa aku Paulus yang sudah menjadi tua. Sudah menjadi tua tetapi dia masih melayani Tuhan. Tetap melayani Tuhan, memperdulikan apa yang terjadi kepada jemaat yang ada di luar sana. Dirinya di dalam penjara tetapi masih memikirkan bagaimana ladang pelayanan yang diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia boleh menikmati kasih dari Tuhan. Dia telah merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sehingga ketika pun di penjara, dia tetap melayani Tuhan. Yang kedua, sekalipun demikian, dia terus melayani Tuhan. Bukan hanya tetap, tetapi dia terus melayani Tuhan. Dia ditawan, dia dihukum karena Tuhan. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang saat ini yang terus melayani Tuhan sekalipun ada banyak tantangan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Para misionaris sekalipun mereka ditangkap, mereka dipenjara, mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang enak di ladang pelayanan. Kenapa mereka terus mau melayani? Karena mereka telah merasakan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebanggaan orang Kristen itu terletak pada salib. Kebanggaan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan terletak pada salib Kristus. Penderitaan harus dilewati oleh anak-anak Tuhan. Sesuatu yang sulit harus dilewati. Karena ada Tuhan yang senantiasa mendampingi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa yang telah dilalui oleh Paulus. Kita melihat apa yang dia alami. Dia di dalam penjara, tetapi dia terus mau melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keunikan surat Filemon ini menunjukkan bahwa dia seorang hukuman dan juga seorang yang dihukum karena Yesus. Ini juga menjadi teladan bagi kita. Melayani Tuhan bukan hanya dalam kondisi baik. Ketika kita melayani dalam kondisi yang baik, ini sesuatu yang mudah. Setiap orang dapat melakukannya. Melayani Tuhan ketika masa-masa yang enak. Beribadah kepada Tuhan ketika masa-masa yang baik. Kita tidak pernah membayangkan kondisi yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Siapa yang pernah membayangkan, wah tahun 2020 nanti sepertinya kita akan Natalan di rumah. Tidak pernah terbayangkan oleh kita. Tetapi kondisi yang demikian, apakah kita dapat merasakan sukacita yang sama? Mari kita sebagai anak-anak Tuhan kita melihat bagaimana kondisi Paulus itu tidak mempengaruhi
kondisi pelayanannya. Itu tidak mempengaruhi bagaimana dia terus melayani Tuhan, melayani jemaat. Demikian juga kiranya kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berada di rumah pada hari ini. Kita beribadah di rumah. Kita sudah membayangkan bagaimana Natal tahun-tahun yang lalu. Saya secara pribadi juga membayangkan Natal tahun lalu dan saya rindu untuk merasakan suasana Natal yang tahun lalu. Tetapi itu tidak memungkinkan. Tetapi di dalam itu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mau melayani Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan dan memuji Tuhan dan terus memuji Tuhan. Sekalipun ada di rumah sekarang ini. Saya yakin dan percaya bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Allah boleh kita rasakan di dalam keluarga kita. Mari kita ciptakan Natal, damai itu di dalam keluarga kita. Bukankah ini adalah sesuatu yang istimewa? Ketika kita boleh berada bersama dengan keluarga kita merayakan Natal. Boleh mengalami kasih Tuhan. Mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengingat bagaimana Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Sekalipun kondisi yang demikian. Dalam waktu yang baik atau tidak baik. Dalam waktu sehat ataupun tidak. Mungkin sekarang kondisi kita tidak baik. Kondisi kesehatan kita tidak baik. Tetapi bagaimana kita boleh merasakan Tuhan, aku akan tetap melayani Engkau. Tuhan, aku akan tetap memuliakan Engkau. Sekalipun dalam kondisi ini. Nah, kita melihat selanjutnya di dalam surat Filemon. Ada nama Timotius di sana. Dan dari Timotius saudara kita. Paulus menyertakan nama Timotius di dalam surat yang akan dia sampaikan kepada Filemon. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon. Timotius seorang yang muda, seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang usianya di bawah Paulus. Tetapi dia mencantumkan nama Timotius di dalam surat yang akan dia sampaikan kepada Filemon. Di dalam surat-surat yang lain kepada Timotius dia menuliskan anakku yang kekasih. Tetapi di dalam surat Filemon dia menyatakan bahwa saudara kita. Timotius itu saudara kita. Apa yang dapat kita lihat di dalam hal ini? Sekalipun dia masih muda, tetapi bagi Paulus, Timotius adalah rekan sepelayanannya. Bagi dia, Timotius adalah orang yang bersama-sama dengan dia melayani. Sekalipun usianya ada di bawah dari Paulus. Sekalipun Paulus yang mengajar dia, Paulus yang memimpin dia, yang membimbing kerohaniannya. Tetapi bagi dia, dia adalah saudara kita, teman sepelayanan dari Paulus. Dituliskan di sana bahwa dia mencantumkan nama Timotius, dia membutuhkan rekan sepelayanan. Kita melihat ayat yang pertama masih, dia menunjukkan suratnya kepada Filemon yang kekasih. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat dan menyelidiki sedikit demi sedikit. Nama Filemon ini kita bisa melihat bahwa dia ini adalah jemaat di Kolose. Dari mana kita lihat? Kolose pasal 4 ayat yang ke-17. Dan sampaikanlah kepada Arkipus. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Jadi di dalam Kolose ada nama Arkipus, sama dengan nama yang disebutkan di dalam ayat yang kedua nantinya. Filemon juga adalah seseorang yang diinjili oleh Paulus. Jadi Filemon ini adalah seseorang yang pernah mendengarkan Injil dari Paulus. Di dalam ayat yang ke-19, karena engkau berhutang kepadaku yaitu dirimu sendiri. Hutang Filemon kepada Paulus yaitu dirinya sendiri. Hal yang ketiga yang dapat kita lihat dari Filemon, dia ini adalah seorang yang kaya. Ya, seorang yang kaya. Dari mana kita lihat dia ini seorang yang kaya? Kita melihat dari latar belakang kisahnya. Bagaimana Filemon ini dia memiliki seorang budak. Nanti kita akan melihat di
ayat-ayat selanjutnya. Seorang yang memiliki budak pada masa itu adalah seorang yang kaya raya. Jadi orang yang biasa-biasa saja itu tidak mungkin memiliki budak. Karena budak itu dibeli dan harganya mahal. Nah, yang kedua, dia juga seorang yang kaya karena dia memiliki rumah yang besar. Kemungkinan di dalam rumahnya itu bisa ditampung jemaat-jemaat. Jadi ada pos PI di dalam rumahnya. Filemon pasal 1 ayat yang kedua. Nah, jadi surat ini sudah jelas ditujukan kepada Filemon. Nah, bukan hanya kepada Filemon, memang secara umum, secara khusus kepada Filemon, tetapi ada orang lain yang disebutkan. Ada Apfia, saudara perempuan kita. Jadi ada banyak penafsir Alkitab yang menyatakan bahwa Apfia ini adalah istri dari Filemon. Ada yang menyatakan dia ini adalah satu keluarga dari Filemon. Tetapi apapun itu, mereka ini adalah satu rumah. Karena surat ini ditujukan secara khusus bagi mereka. Nah, Arkipus dan juga jemaat yang ada di rumahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus yang biasa mengurusi permasalahan dalam jemaat. Saat ini dia mengurusi permasalahan perbudakan. Dia menuliskan surat ini untuk mengatasi satu masalah. Dan ada sebuah buku yang saya baca, di dalam buku itu dikatakan bahwa Presiden Amerika ke-16 pada saat itu ketika dia membaca surat Filemon, dia tergerak. Ketika dia membaca surat Filemon, dia bangkit untuk menghapuskan gerakan untuk menghapuskan perbudakan, emansipasi budak. Jadi ketika dia membaca surat Filemon ini, dia merasakan bahwa budak itu tidak harus diperlakukan lebih rendah dari kita. Budak itu juga harus diperlakukan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Paulus menuliskan Filemon yang kekasih. Filemon yang kekasih, apa maknanya? Nah, ketika kita membacanya, yang pertama harus kita ingat bahwa Filemon yang kekasih, kata kasih yang dituliskan di sana adalah kasih yang didasarkan oleh kasih Tuhan. Filemon yang kekasih, bukan karena Paulus melihat Filemon ini adalah seorang yang kaya, tetapi kasih yang dia miliki kepada Filemon ini adalah kasih yang didasari, yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Terlihat kalau kita melihat di dalam terjemahan aslinya, kata-kata aslinya, ada kata agapetos di sana. Berasal dari kata agape. Jadi kasih yang dia tunjukkan kepada Filemon adalah kasih dari Tuhan. Nah, kepada Filemon yang kekasih, Filemon yang aku kasihi, yang aku sayangi. Dengan demikian juga memberikan pemahaman kepada Filemon bahwa dia dikasihi oleh Allah. Dipanggil untuk meneruskan kasih yang telah ia terima kepada orang lain. Kenapa Paulus menuliskan kata itu? Kenapa dia menuliskan kepada Filemon yang kekasih? Yaitu supaya Filemon mengerti bahwa Tuhan mengasihi dia. Supaya Filemon juga merasakan bahwa dia dikasihi oleh Tuhan dan dia harus mengasihi orang lain. Selanjutnya bukan hanya itu, dia menyatakan bahwa Filemon ini adalah teman sekerja kami. Paulus menyatakan bahwa Filemon adalah teman sekerjanya. Teman sekerja meliputi beberapa makna. Bahwa bagi Paulus, Filemon ini telah mengambil bagian dalam pelayanan. Salah satunya membukakan pintu rumahnya untuk jemaat-jemaat beribadah di sana. Bahwa Paulus juga sekalipun orang yang dia injili, tetapi bagi Paulus kedudukan mereka sama. Sekalipun Filemon adalah seseorang yang diinjili, tetapi di dalam pelayanan mereka sama. Filemon, aku dan kamu itu sama-sama melayani Tuhan. Aku dan kamu sama-sama bekerja bagi Tuhan. Dan bahwa Paulus, bagi dia,
dia membutuhkan rekan-rekan sepelayanan yang demikian. Dia tidak bisa melayani sendiri. Bagi Paulus, Filemon ini adalah rekan sepelayanannya. Dia tidak dapat melayani. Jadi seberapa hebat pun Paulus, dia membutuhkan teman sepelayanan. Pendeta mana yang bisa melayani dengan sendiri? Tidak ada. Tidak ada orang hebat yang dapat melayani sendiri. Paulus sehebat apapun dia membutuhkan teman sepelayanan. Sehingga dia berkata dalam suratnya, Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapapun yang dapat kita lakukan dan seberapapun yang dapat dilakukan oleh orang yang di sekeliling kita, dia adalah rekan sepelayanan kita. Bapak Ibu, ada seorang jemaat. Dia datang kepada pendeta, dia bilang, "Pak Pendeta, setelah engkau berkhotbah tentang pelayanan, saya tergerak untuk melayani. Tetapi bagaimana saya dapat melayani? Apa yang dapat saya lakukan? Ya. Mau jadi WL pun saya tidak bisa bernyanyi. Mau jadi pemimpin pujian, mau jadi pemusik, saya pun gak punya talenta. Saya sudah tua dan tidak menarik lagi. Saya tidak bisa melayani, apa yang dapat saya lakukan? Tepuk tangan saja pun saya fals. Saya sendiri yang tepuk tangan. Mau gerakan tepuk tangan orang lain itu berbeda dengan saya. Apalagi mau melayani Tuhan. Lalu Pak Pendeta ini bilang, apa yang dapat ibu lakukan? Ibu bisa tersenyum? Dia bilang bisa. Baiklah kalau begitu. Ibu datang pagi-pagi ke gereja, ibu dapat melayani sebagai penyambut. Sekalipun tidak dapat berbuat banyak, sekalipun tidak dapat berbuat apa-apa yang hebat, yang wow. Tapi ibu dapat melakukan hal-hal untuk melayani Tuhan. Apa yang ibu bisa? Dia melakukan pelayanan. Dia menyambut jemaat, setiap jemaat yang hadir. Dia sambut dan dia persilahkan ke dalam gereja. Jadi tidak ada pelayanan yang kecil yang besar. Setiap kita bisa melayani Tuhan. Dan setiap kita membutuhkan rekan kerja yang demikian. Seberapa besar atau seberapa kecil pun yang bisa kita lakukan, kita dapat melayani Tuhan. Terlebih di masa-masa ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang tidak dapat melayani orang di dalam gedung gereja. Kita tidak dapat melayani secara bebas. Tetapi hal yang kecil apa yang bisa kita pikirkan untuk melayani orang lain? Kita bisa membantu meringankan beban orang lain. Karena Tuhan berkata, ketika engkau melihat saudaramu, ketika engkau melayani orang lain, maka engkau juga itu melakukannya bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita membutuhkan rekan sepelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam surat Filemon, hal yang ketiga yang dapat kita lihat, apa makna ucapan berkat yang disampaikan oleh Paulus kepada Filemon dan kepada orang percaya. Kita melihat di dalam ayat yang ketiga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita melihat kasih karunia, ya, seperti tema yang ada bagi kita pada minggu ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia ini artinya yang pertama, digunakan sehubungan dengan karya keselamatan Yesus Kristus di kayu salib. Di dalam suratnya, salam pembuka dan salam penutup ada kasih karunia Allah. Jadi di dalam suratnya dia menyatakan bahwa karya keselamatan Yesus Kristus itu ada bagi kita. Dan yang kedua, merupakan pemberian Allah yang secara tidak sepatutnya diterima oleh manusia, diberikan kepada manusia yang berdosa. Kasih yang begitu besar, kasih karunia Tuhan Yesus yang diberikan kepada manusia yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya juga menerima berkat yang demikian. Kita telah merasakan kasih yang dari Tuhan. Kita telah dibebaskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan damai sejahtera Dia berikan bagi kita. Damai sejahtera yang artinya shalom. Damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Ada seorang tokoh yang menyatakan demikian. Kata shalom dapat menggambarkan isi dan tujuan segala pemberitaan Kristen. Bahkan berita itu sendiri dapat disebut berita damai. Damai sebagai suatu ketetapan dibawa dan didirikan oleh Allah yang adalah Sang Damai itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya, sebagai orang yang telah ditebusnya. Dan dari ayat yang telah kita baca, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ada 4 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, di dalam surat Filemon ini, di dalam surat Paulus kepada Filemon yang pertama, sekalipun seorang hukuman, itu merupakan kebahagiaan bagi Paulus. Sekalipun dia dipenjara, itu merupakan sebuah kebahagiaan bagi dia. Yang kedua, sekalipun dibelenggu, dia tetap dan terus melayani Tuhan. Yang ketiga, sekalipun seorang terpelajar, sekalipun dia seorang yang hebat melayani, sekalipun dia orang yang berada di atas posisinya, tetapi dia membutuhkan rekan-rekan sepelayanan. Dan yang keempat, sekalipun dalam dirinya telah menerima anugerah, namun Paulus mengingat bahwa Yesus satu-satunya sumber kasih dan Yesus satu-satunya sumber damai. Dan dia percaya dalam kondisinya bahwa dia telah menerima kasih Tuhan dan dia telah menerima damai yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini kiranya dapat menguatkan kita dalam kondisi ini. Mari mengingat kondisi apapun, mari terus dan tetap melayani Tuhan. Mari terus mengandalkan Tuhan dan mengingat bahwa kasih karunia Allah itu ada bagi kita dan sumbernya adalah dari Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat waktu yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengorbankan diri-Mu untuk kami. Dan kami boleh merasakan kasih karunia dari-Mu. Kami boleh merasakan damai sejahtera yang dari-Mu. Tuhan pimpin kami untuk terus dan tetap melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们接着唱一首诗歌， Kita kembali mengangkat pujian. 献上自己为祭。献上自己为祭，完全降服于你，灵火熊熊来焚烧，恩膏厚厚是一尽。迈开征战步伐，高举基督
一起来念主祷文。我们们在在天天上的上的父父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。